terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bertemu kembali pada program Sapaan Teduh di pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Engkau menemani dan memberkati kami hingga di pagi hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh bangun dan akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara ke dalam hati kami melalui firman-Mu, agar firman-Mu dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita terambil dari 2 Korinti 4 ayat 17 hingga ayat 18. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan tak kelihatan adalah kekal adanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan jika saudara adalah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan, baru malu memulai karir, dan tiba-tiba dokter mendiagnosa saudara mengidap penyakit yang mengerikan. Hidup saudara diprediksi 2 tahun lagi. Itulah yang dihadapi oleh fisikawan dunia, Stephen Hawking. Perlahan dunia yang dia lihat adalah dunia yang semakin kecil, kemampuannya terbatas, penyakit menghimpit dirinya, hingga dia hanya bisa bergerak di atas kursi roda. Jika kita berada pada posisinya, mungkin kita akan mengalami frustasi. Kita mulai melihat pergumulan hidup yang begitu besar. Namun, tidak dengan Hawking. Dia tidak membiarkan fokusnya terkurung pada tubuhnya yang melemah. Ia tetap membuka, membebaskan pikirannya, menjelajahi lubang hitam dan asal-usul semesta. Ia membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak mampu menjarakan visi yang jauh lebih luas. Sama seperti Hawking, Rasul Paulus menulis 2 Korinti 4 ayat 17 hingga 18 bukan dari balik meja yang nyaman. Ia menulisnya sebagai pria yang secara fisik hancur. Dalam catatannya, Paulus pernah menerima 195 sabetan cambuk di bagian kulitnya. Punggungnya robek, 3 kali dipukuli tongkat hingga mematahkan tulang, dilempari batu hingga nyaris tewas, dan 3 kali karam kapal. Secara manusia, Paulus adalah bejana tanah liat yang retak dan siap hancur. Ia dikhianati orang yang ia layani dan dianggap sebagai manusia yang gagal karena fisiknya terpenjara.
Namun di tengah situasinya, Paulus menyebut penderitaan sebagai penderitaan yang ringan, yang sementara. Bagaimana mungkin hal itu dia katakan? Karena sama seperti Hawking yang melihat semesta melampaui kursi rodanya, Paulus juga melihat kemuliaan yang kekal jauh lebih besar daripada semua luka yang ada di punggungnya. Dalam bacaan ini, Paulus menggunakan kata mengerjakan di ayat yang ke-17. Bagi Paulus, penderitaan bagi orang percaya bukanlah hukuman yang sia-sia, melainkan alat kerja Tuhan. Paulus membedakan antara manusia yang lahiriah, yang lemah secara fisik, kesehatan, harta, dan popularitas, dengan manusia yang batiniah, yang dibaharui dari hari ke hari. Paulus sadar bahwa dunia ini sedang berlalu atau sementara, sedangkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita adalah realitas yang kekal. Setiap tekanan yang kita alami adalah proses pembentukan yang Tuhan berikan agar kemuliaan di dalam diri kita semakin nyata. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan tertipu oleh ukuran masalah. Saat masalah datang, entah itu kesehatan, ekonomi, atau hubungan, akuilah itu sebagai sebuah kelemahan badaniah. Jangan biarkan ia menutupi pandangan saudara akan Tuhan. Masalah itu nyata, tapi sifatnya sementara. Yang kedua, latihan mata rohani. Setiap pagi ingatkan diri bahwa apa yang saudara kejar, apakah itu harta, kenyamanan, dan popularitas, adalah hal yang kelihatan dan akan berlalu. Investasikan energi saudara pada hal-hal yang kekal, seperti kasih, integritas, dan doa. Yang ketiga, bertahanlah dengan harapan. Jika saat ini saudara merasa hancur seperti bejana yang retak, ingatlah Tuhan sedang menaruh harta kemuliaannya justru di dalam retakan-retakan hidup saudara. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Marilah kita berhenti terpaku pada bayang-bayang masalah yang akan hilang dan mulai menetapkan hati pada terang yang abadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh menerima firman-Mu. Kami dikuatkan, kendati kami banyak mengalami pergumulan. Kami tahu Tuhan hadir menemani, menolong kami. Dan kami tahu itu adalah sebuah proses pembentukan kehidupan rohani kami, sehingga kami dimampukan dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Jampin. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat itu. Tuhan memberkati pekerjaannya, keluarganya, anak-anak, dan setiap yang dia lakukan. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Juga pelayan, pertua, diaken, pendeta yang Tuhan pakai, Tuhan memberkati mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.